Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kita boleh hadir di rumahnya yang kudus untuk bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama ialah kebun anggur yang baik. Dalam bacaan Yesaya 5 ayat 1 sampai yang ke-7 ini merupakan nyanyian Nabi Yesaya untuk menyuarakan perasaan Allah melihat tingkah laku bangsa Israel. Dan nyanyian ini diperkenalkan Nabi Yesaya untuk menunjukkan bagaimana hubungan yang akrab antara Allah dan juga umat pilihannya dengan kisah kebun anggur dan pemiliknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pemilik anggur memberikan seluruh perhatian dan kasihnya kepada kebun anggur miliknya. Itu terbukti saat tanah yang subur ia cangkul dan membuang segala bebatuan yang ada di lahan itu agar tidak menghambat pertumbuhan pokok anggur miliknya. Selain itu, sang pemilik kebun mendirikan menara jaga agar pokok anggur yang ditanamnya tidak rusak atau dimakan oleh hewan liar. Tentu saja segala sesuatu disiapkan dengan baik dengan harapan bisa menghasilkan buah yang baik, rasanya manis dan kualitas yang terbaik. Namun ketika tiba musim panen, kebun anggur itu membuat pemiliknya kecewa dan bahkan marah karena buah yang dihasilkan rasanya tentu asam, sama seperti buah anggur yang liar yang tumbuh di hutan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah kebun anggur dan pemiliknya tadi merupakan gambaran relasi Allah dan umat pilihannya. Allah telah menyediakan segala sesuatu yang baik menurut Allah untuk bangsa pilihannya itu. Allah ingin bangsa itu benar-benar mampu membuktikan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah, yaitu dengan pola hidup yang benar di hadapan Allah dan juga sesama manusia. Namun sebaliknya, bangsa itu memilih memberontak kepada Allah, melakukan penyembahan berhala, serta hidup dalam kesombongan. Tentu saja kualitas hidup yang ditunjukkan mereka seperti kebun anggur yang liar, yang tumbuh di hutan, yang tidak pernah disentuh orang, tentu saja karena rasanya sama sekali tidak enak. Allah mengutus para nabi maupun imam untuk menjaga kerohanian mereka dan mengawasi pola hidup mereka agar tetap memiliki kualitas hidup yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tetapi mereka membalas dengan perlakuan yang bertolak belakang dengan yang Allah inginkan.
akibat dari ketidaktaatan mereka, akibat dari kesombongan mereka, adalah rusaknya relasi, rusaknya hubungan mereka dengan Allah. Bahkan juga berdampak pada kualitas hidup mereka dengan sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan firman pada hari ini, paling tidak ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, hidup ini adalah sebuah pilihan. Allah menyediakan dan memberikan segala sesuatu yang baik menurut Allah kepada umatnya. Sebaliknya, bangsa Israel saat mereka menjadi umat pilihan Allah, mereka memilih untuk melupakan Allah. Dan ketika mereka mendapatkan ancaman dari bangsa Asyur, mereka pun memilih untuk menyalahkan Allah. Pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang sama juga telah menyediakan dan memberikan segala sesuatu yang menurut Allah baik kepada kita. Dan kita mempunyai pilihan untuk mengandalkan Tuhan atau menyalahkan Tuhan soal apa yang kita alami saat ini. Setiap pilihan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya yang akan kita terima. Jika kita menjalani hidup dengan taat kepada Allah sebagai pemilik kehidupan kita, maka tentu kita menjadi kesayangan Allah dan kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Sebagaimana bangsa Israel, Allah selalu memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbalik kepada Allah. Allah menjumpai mereka melalui hamba-hambanya untuk memperingatkan agar mereka kembali pada identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, kesempatan yang sama pula Tuhan berikan kepada kita yang ada saat ini, yang hidup saat ini, untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Sebagai bentuk cinta Allah kepada kita, kasih Allah kepada kita, maka Allah memberikan kesempatan untuk kita untuk berkarya dan memuliakan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah, kita adalah kebun anggur Tuhan. Itu berarti kita adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baik dan menjadikan kita kebun anggur yang subur untuk menghasilkan buah yang manis bagi Allah dan juga sesama. Saat ini kita masih berada dalam masa sulit di tengah pandemi COVID-19. Tuhan menginginkan kita untuk menunjukkan identitas kita sebagai umat kesayangan Allah dengan memberi dampak yang baik dengan sesama, ya seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu sudah menunjukkan
identitas kita sebagai umat Allah dan memberikan dampak yang baik bagi sesama. Dan juga jangan lupa untuk meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita, menolong kita dalam mengambil pilihan-pilihan dalam hidup ini, agar setiap pilihan yang kita ambil tidak menjauhkan kita dari kasih Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi kebun anggur yang baik, yang menumbuhkan pokok-pokok anggur yang benar, dan buahnya menjadi kesukaan bagi Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.